Selamat sore untuk kawan-kawan otomotif. Kita akan membuat tutorial cara melepas atau membongkar rem belakang R3. Ada trik dan triknya. Kita siapkan dulu alat-alatnya. Pertama ada kunci roda, datang melepas per, kombinasi, lancip, obeng, ada Werner caliper, ada talang untuk pembersih. Ini grease ada 2. Grease-nya ini untuk yang tidak berhubungan dengan karet. Kalau ini khusus karet, rubber grease. Tak. Anggarkan. Yang bisa dekat nanti kalau nggak usah dibalik-balik kuncinya, sudah gampang pada saat mau pasang. Terus jangan pegang ini rawan kecil. Kita angkat ban. Oke. Terus tumpuannya sih, dan kita simpan bawa kendaraan supaya kalau ada turun aman. Ya, selanjutnya tromol. Kalau keras kita pakai trekel untuk buka, atau pakai baut biasa, baut 10 atau baut 12. Tapi kalau ini sudah sering dibuka, jadi ya. Setelah itu jangan balik saja supaya nggak kotor. Ini anggap misalnya kotor, jadi jangan langsung semprot pakai angin, tapi bersihkan dulu menggunakan sabun. Gunanya apa? Supaya debu-debunya itu tidak terbang ketika kita semprot. Jadi tujuannya ini adalah untuk mengeringkan yang sudah kita semprot tadi. Sudah kita kuas. Oke, selanjutnya kita akan membongkar. Gunakan SST atau Special Service Tool untuk membuka per supaya lebih mudah. Tekan, tarik. Mudah. Ini sangat memudahkan. Setelah lepas per, kita lepas pengancing-pengancing. Per yang lain biar di belakang. Mudah. Kemudian kita lepas per penyetel otomatis, bisa dari atas, bisa dari bawah. Ini awalnya nekan, jadi kita kalau sudah ini nggak usah diapa-apakan dulu, ini dilepas, tahan saja, agak cepat. Jadi per bawah itu tidak perlu dia akan otomatis lepas. Ini cepat, ini nggak ada tarik-tarik per. Ini nggak usah diapain lepas. Kita kasih kembali ke nol saja boleh. Ini setelan untuk meninggikan atau menurunkan setelan kampas atau sepatu rem. Selanjutnya ini lepas, ini ada tekniknya mudah, boleh nggak pakai alat tarik, udah masih bagus. Nah, jadi dibersihkan saja, masih bagus sekali. Kalau misalnya jelek kita ganti, masih bagus sekali. Kecuali kalau robek apa segala macam baru kita ganti.
Cepat dibersihkan karena karat. Iya. Ini jangan lupa di setel memang menghadap ke bawah supaya saat pasang kampas tidak terhalang. Ini ya. Selanjutnya kita pemasangan yang baru. Anggap ini adalah kompas baru. Kita mau pasang, maka jadi caranya ini sama tadi, tekuk saja sedikit baru tidak mengganggu pada saat pemasangan ini toh. Ini bisa dikancing dulu, bisa baru pasang yang sebelah, atau kalau mau enak sebelum pasang ini dikancing dulu. Caranya tadi kita ada setelan, jadi kalau supaya tidak jauh menyetel, jangan habis waktu di penyetelan, kita tambah. Oke. Ini enggak terbalik ya. Kita pasang kancingan dulu lah, pasang kancingan supaya nggak goyang. Jadi tekniknya ini lihat menghadap. Oke. Setelah itu tahan, pakai tang. Pakai ulangi. Oke. Tekniknya kan putar. Baru dirapikan. Oke. Selanjutnya kita pasang yang kampas sebelah. Oke, ini per, kemudian sebelum pasang per kita pasang pen dulu. Sebelum kita pasang per atas, kita pasang ini dulu supaya tidak goyang. Kita sudah kembalikan. Special service tool, jadi membuka dan melepas itu sama, kita pakai special service tool. Pasang setelan otomatis atau penahan daripada setelan rem. Jadi setelah ini di setel, pasang biasanya secukupnya, atau bisa kita lakukan pengukuran. Lakukan dulu pengukuran untuk diameter kampas untuk menentukan celah antara kampas dengan tromol supaya nanti tidak terlalu seret atau tidak terlalu makan. Ini menggunakan Vernier caliper. Oke, hasilnya adalah misalnya kita baca 220,2 berarti 22 cm,2 mili. Selanjutnya kita akan ukur tromol ya, menggunakan diameter dalam. Kalau tadi diameter luar. Ini ada tulisan di tromol maksimal diameter 220
mili. 222 mili. Berarti 22,2 cm lah. Ukur ini berapa? Kita kancing. Selanjutnya angkat. Hasilnya adalah 220. Berarti antara ini dengan ini tadi terlalu luas. Ya, airnya si tromol ini nanti kalau kita pasang mentok dia. Tadi hasilnya adalah ini lebih luas, lebih besar ini daripada ini. Akhirnya pada saat kita pasang mentok. Caranya ya, kita akan mengurangi daripada setelan ini. Itunya lari masuk, tertarik. Atau kita tutup pasang tromol, pastikan semua komponen tidak berminyak, tidak mengandung minyak, terutama kampas. Bersentuhan dengan besi, kita kasih saja grease secukupnya saja. Ini saja kira-kira untuk meminimalisir gesekan saja. Oke, sebelum kita pasang tromol, setelah bersih, pastikan nih jarak kampas antara atas dan bawah, kira-kira saja menggunakan jari sudah sama. Ini luas, ini nggak masuk, berarti naik. Supaya kampasnya senter. Selanjutnya pemasangan setelan. Hati-hati jangan terbalik ya, karena fungsinya ini adalah menekan daripada biji setelan. Kalau terbalik misalnya begini, tapi nggak bisa terbalik ya. Kantong. Sudah Pak, sudah rolling Pak. Kita latih lagi. Oke, demikianlah tadi tahapan membongkar dan memeriksa, kemudian memasang komponen tromol khusus R3. Selanjutnya adalah blading, tapi akan kita bahas di video selanjutnya. Terima kasih.